Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Rahmawati, NPM 073520111034, kelas 5F1. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengamanan jaringan komputer. Yang pertama adalah konsep dasar dari keamanan jaringan komputer. Yang pertama adalah keamanan jaringan komputer adalah proses untuk mencegah dan mengidentifikasi penggunaan yang tidak sah dari jaringan komputer. Yang kedua adalah keamanan jaringan komputer bertujuan membantu user agar dapat mencegah penipuan atau mendeteksi adanya usaha penipuan di sebuah sistem yang berbasis informasi. Informasinya sendiri memiliki arti non-fisik. Untuk elemen utama pembentuk keamanan jaringan terdapat dua, yaitu tembok pengamanan baik secara fisik maupun maya yang ditaruh di antara piranti dan layanan jaringan yang digunakan serta orang-orang yang akan berbuat jaringan. Yang kedua adalah rencana pengamanan yang akan diimplementasikan bersama dengan user lainnya untuk menjaga agar sistem tidak bisa ditembus dari luar. Bentuk ancaman keamanan jaringan komputer terdapat dua, yaitu secara fisik dan logik. Untuk fisik, yang pertama adalah pencurian hardware komputer atau perangkat jaringan. Yang kedua adalah kerusakan pada komputer dan perangkat komunikasi jaringan. Yang ketiga adalah wiretapping, dan keempat adalah bencana alam. Dan untuk logik, yang pertama adalah kerusakan pada sistem operasi atau aplikasi. Yang kedua adalah virus, yang ketiga adalah sniffing. Bentuk ancaman keamanan jaringan komputer. Ada beberapa bentuk ancaman jaringan komputer. Yang pertama adalah sniffer. Sniffer ini adalah peralatan yang dapat memonitor proses yang sedang berlangsung. Yang kedua adalah spoofing, penggunaan komputer untuk meniru atau dengan cara menimpa identitas atau alamat IP. Yang ketiga adalah remote attack, segala bentuk serangan terhadap suatu mesin di mana penyerangannya tidak memiliki kendali terhadap mesin tersebut karena dilakukan dari jarak jauh di luar sistem jaringan atau media transmisi. Selanjutnya, bentuk ancaman dari keamanan jaringan komputer yaitu hole, kondisi dari software atau hardware yang bisa diakses oleh pemakai yang tidak memiliki otoritas atau meningkatnya tingkat pengaksesan tanpa melalui proses otorisasi. Selanjutnya yaitu breaking, perilaku menjadikan sistem pengamanan telepon semakin melemah. Yang selanjutnya juga yaitu bentuk ancaman adalah hacker. Nah, di sini hacker yaitu orang yang secara diam-diam mempelajari sistem yang biasanya suka dimengerti untuk kemudian mengelolanya dan men-share hasil uji coba yang dilakukannya. Hacker juga dia tidak merusak sistem. Yang terakhir adalah cracker. Cracker yaitu orang yang secara diam-diam mempelajari sistem dengan maksud jahat. Terus muncul karena sifat dasar manusia yang selalu ingin membangun. Salah satunya merusak. Ciri-ciri dari cracker yaitu pertama adalah bisa membuat program C++, atau Perl dan memiliki pengetahuan TCP/IP. Yang kedua, menggunakan internet lebih dari 50 jam per bulan, menguasai sistem operasi Unix atau VMS, menggunakan internet lebih dari 50 jam per bulan, suka mengoleksi software atau hardware lama, terhubung ke internet untuk menjalankan aksinya, dan terakhir melakukan aksinya pada malam hari dengan alasan waktu yang memungkinkan. Jalur komunikasi tidak padat dan tidak mudah diketahui orang lain. Untuk faktor-faktor cracker melakukan serangan karena spite, kecewa atau balas dendam, sport, petualangan, profit, mencari keuntungan dari imbalan orang lain, curiosity, mencari perhatian, dan politik, alasan politisi. Faktor penyebab risiko keamanan jaringan komputer. Yang pertama yaitu kelemahan manusia atau human error. Yang kedua adalah kelemahan perangkat keras komputer. Ketiga, kelemahan sistem operasi jaringan. Dan yang terakhir adalah kelemahan sistem jaringan komunikasi.
Dalam keamanan jaringan komputer ada juga metode penyerangan pada keamanan jaringan komputer. Yang pertama adalah eavesdropping, yaitu mendapatkan duplikasi pesan tanpa izin. Yang kedua yaitu masquerading, mengirim atau menerima pesan menggunakan identitas lain tanpa izin. Yang ketiga adalah message tampering, mencegat atau menangkap pesan dan mengubah isinya sebelum dilanjutkan ke penerima sebenarnya. Yang ketiga yaitu replay, menyimpan pesan yang ditangkap untuk pemakaian berikutnya. Yang kelima yaitu denial of service, membanjiri saluran atau sumber lain dengan pesan yang bertujuan untuk menggagalkan pengaksesan pemakai lain. Di sini ada kategori serangan jaringan komputer. Yang pertama adalah interruption. Suatu sistem diserang sehingga menjadi tidak tersedia atau tidak dapat dipakai oleh berwenang. Contohnya itu perusakan atau modifikasi terhadap piranti keras atau saluran jaringan. Yang kedua adalah interception. User yang tidak berhak atau unauthorized mendapatkan akses file. Contohnya yaitu penyadapan terhadap data dalam suatu jaringan. Yang ketiga yaitu modification. User yang tidak berhak tidak hanya mendapatkan akses, tetapi juga dapat mengubahnya. Contoh perubahan nilai pada file data, modifikasi program, sehingga berjalan dengan tidak semestinya, dan modifikasi pesan yang sedang ditransmisikan dalam jaringan. Yang keempat yaitu fabrication. User yang tidak berwenang menyisipkan objek palsu ke dalam sistem. Contoh pengiriman pesan palsu kepada orang lain. Untuk pengendalian satu, membatasi akses ke jaringan. Yang pertama, yang ke-1, membuat tingkatan akses. Melakukan pembatasan-pembatasan sehingga memperkecil peluang penembusan oleh pemakai yang tak diotorisasi. Misalnya pembatasan login, pembatasan jumlah usaha login, tingkat akses yang diizinkan, atau read, write, execute. Yang kedua yaitu mekanisme kendali akses. Lakukan user authentication, autentikasi pemakai, yaitu masalah identifikasi pemakai ketika login. Metode autentikasi didasarkan pada 3 cara, yaitu yang pertama sesuatu yang diketahui pemakai, misalnya password, kombinasi kunci, nama kecil ibu mertua, dan sebagainya. Yang kedua yaitu sesuatu yang dimiliki pemakai, misalnya badge, kartu identitas, kunci, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu sesuatu mengenai ciri pemakai, misalnya sidik jari, sidik suara, foto, dan tanda tangan. Yang ketiga, waspada terhadap rekayasa sosial. Mengaku sebagai eksekutif yang tidak berhasil mengakses dengan menghubungi administrator via telepon atau fax. Yang kedua itu mengaku sebagai administrator yang perlu mendiagnosa masalah network dengan menghubungi end user via email, fax, atau surat. Mengaku sebagai petugas keamanan e-commerce dengan menghubungi customer yang telah bertransaksi untuk mengulang kembali transaksinya di form yang disediakan olehnya. Terus pencurian surat atau password, penyuapan, dan kekerasan. Yang keempat, membedakan sumber daya internal dan eksternal, memanfaatkan teknologi firewall yang memisahkan network internal dengan network eksternal dengan rule tertentu. Yang kelima, sistem autentikasi user. Sistem autentikasi user adalah proses penentuan identitas dari seseorang yang sebenarnya diperlukan untuk menjaga keutuhan atau integriti dan keamanan security data. Terima kasih. Demikian dari saya penjelasan mengenai pengamanan jaringan komputer. Mohon maaf apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.